Salam sepak bola, salam sehat, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya benar-benar menghormati teman-teman netizen yang merupakan subscribers dan viewers dari channel ini, karena berkat kalian progres dari channel ini begitu pesat sehingga sampai saat ini kita telah melampaui 122.000 subscribers. Semua ini berkat dukungan kalian. Tanpa kalian siapa sih saya? Saya hanya orang biasa-biasa saja yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengamat sepak bola, komentator sepak bola, pandit sepak bola, ya seperti apalah istilahnya yang ingin kalian labeli kepada saya. Tapi tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Oke, tapi sekarang kita perlu berbicara atau saya ingin membahas tentang topik pembahasan kali ini, yakni tentang Chelsea Football Club. Apa yang sedang terjadi di Chelsea Football Club? Sebuah perubahan besar. Pemain-pemain mahal dan baru masuk bergabung ke Chelsea Football Club yang saya perkirakan total belanja dari Chelsea musim ini adalah sekitar 200 juta pound. Atau juga mungkin euro ya, saya tidak tahu persisnya, tapi ratusan juta lah pokoknya nilainya. Dan logiknya bahwa setelah belanja begitu besar, yang diharapkan adalah Chelsea bisa bersaing untuk meraih gelar juara. Kita menggunakan kata bersaing dulu, bukan untuk menjadi juara, tapi bersaing untuk bisa menjadi juara Liga Premier Inggris, atau juga nantinya bersaing di Liga Champions Eropa. Tapi yang terjadi saat ini kita lihat bahwa dari beberapa pertandingan awal Chelsea, mereka hanya bisa meraih satu kali kemenangan, dan secara permainan, mereka sama sekali tidak meyakinkan, justru mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran ini terjadi bukan hanya di lini pertahanan, yang memang kita sering melihat miskoordinasi atau juga kesalahan dari salah seorang pemain, tapi juga sebetulnya di lini tengah dan juga di lini serang. Apalagi dari pemain-pemain baru yang sudah bergabung ke Chelsea. Memang alasannya yang dipakai adalah mereka belum bisa langsung nyetel karena masih dalam proses penyesuaian, masih dalam proses adaptasi, bla bla bla. Tapi itu wajar saja berlaku di 1 atau 2 game. Tapi di game ketiga melawan West Bromwich Albion, kemudian di game lawan Tottenham Hotspur, memang yang turun juga pemain-pemain yang dirotasi dalam line up. Kita lihat performa Chelsea belum berubah, masih begitu saja, masih mengkhawatirkan dan tidak meyakinkan. Jadi saya kira jika hal ini terus terjadi dalam setiap game Chelsea, apalagi di game akhir pekan ini, yakni hari ini lawan Crystal Palace, saya kira bulan madu Frank Lampard dengan Chelsea akan segera berakhir jika Chelsea kalah lagi dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Dan ini adalah pertandingan London Derby. Walaupun tidak akan dihadiri penonton, tapi saya kira nuansa pertandingan ini akan sengit, akan kompetitif, artinya akan ekstra agresif, akan physical play juga yang diandalkan oleh kedua tim agar menyulitkan para pemain dari tim lawan masing-masing untuk bisa mencetak gol, apalagi bermain kreatif. Sekarang kita masuk ke tim news dari kedua tim. Pertama tentu kita perlu berbicara tentang tim tamu dong ya, karena tim tamu ini juga tidak mengecewakan loh musim ini. Menang lawan Southampton first game, kemudian menang away lawan MU. Mereka kalah melawan Everton, tapi saya kira juga ada peran VAR yang terlibat dalam game lawan Everton saat sebetulnya Crystal Palace juga memberikan perlawanan yang dahsyat kepada Everton. Mereka menciptakan beberapa peluang berbahaya, tapi di situ kita lihat bahwa teknik dan juga skill ya para pemain Everton ini unggul jauh daripada para pemain Crystal Palace, dan juga kesabaran plus ketenangan dari para pemain Everton yang membuat mereka bisa membongkar lini pertahanan Palace, karena kita tahu Palace ini adalah tim yang saya perhatikan ya dalam beberapa game awal mereka ini bermain dengan mengandalkan deep line defensive ya, deep line defending lah ya, defensive line yang sangat dalam. Jadi mereka akan hit tim ini di counter attack. Kenapa? Karena mereka memiliki pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan dan juga kemampuan individual yang baik, seperti Townsend, Eze, Schulp jika ia bermain, kemudian Zaha, Ayu saya perlu lihat juga ya catatan saya teman-teman ya. Bahkan di belakang pemain seperti Kouyaté, Sakho, ini juga pemain-pemain yang berbahaya dalam situasi set piece atau pada saat Palace melakukan transisi serangan balik setelah mereka bertahan secara dalam di lini pertahanan mereka.
Oke, jadi Palace ini juga memiliki potensi untuk menyulitkan Chelsea walaupun mereka bermain di luar kandang. Karena sekarang menurut saya teman-teman, bermain di kandang sendiri atau di luar kandang ini efeknya tidak terlalu besar bagi tim yang bertanding karena kan tidak ada penonton yang bisa menyaksikan pertandingan tersebut langsung di dalam stadion. Oke, so now what about Chelsea? Penjaga gawang baru Mendy tidak mengecewakan melawan Tottenham Hotspur, beberapa kali melakukan save yang memang krusial. Di belakang, I don't know, apakah ini tetap James yang akan diberikan kesempatan bermain? Kalau saya melihat pemain ini memang memiliki energi tinggi untuk menyerang, tapi pada saat perlu kembali ke posisinya, ia seperti lupa untuk melakukan hal itu, dan itu yang membuat beberapa tim lawan mampu memanfaatkan ruang kosong di sektor pertahanan sebelah kanan Chelsea. Same thing di sebelah kiri. Saat Alonso ini, yang saya pernah menyindir ya, mungkin saudara jauh dari Lampard nih, yang terus-menerus diberikan kesempatan untuk tampil, dalam attacking dia bagus, crossing-crossingnya berbahaya, tapi sering lupa untuk turun ke posisi awalnya, bahkan ia terkesan pergerakannya ini lamban. Jadi bisa jadi nih yang di sebelah kiri ini yang akan dilakukan perubahan oleh Frank Lampard. Nah, info terakhir atau berita terakhir justru Chilwell sudah siap untuk diturunkan. Kita belum tahu nih apakah ia akan langsung diberikan kesempatan tampil atau tidak, tapi saya dalam beberapa kesempatan di channel ini atau tempat lain pernah menegaskan bahwa Chelsea membutuhkan pemain di pertahanan yang juga asli pemain Inggris atau juga pemain dari Britania Raya, karena mereka yang memiliki karakter kuat, memiliki kemampuan, power untuk menghalangi para pemain dari tim lawan untuk melakukan terobosan dengan mudah. Jadi di fullback Chelsea perlu waspada dan juga di center back. Ya, kita juga belum tahu siapa yang akan menjadi partner dari Thiago Silva. Saya kira Silva perlu diberikan kesempatan lagi untuk tampil. Ya memang ia terselip di pertandingan melawan West Brom. Saya tidak tahu apakah itu memang lapangannya basah sehingga licin ia terjatuh atau memang ia salah kontrol, tapi bahwasannya kesalahannya yang memberikan peluang bagi West Brom untuk mencetak gol. Nah, partner Silva, apakah ini Christensen? Bisa jadi Christensen, padahal Christensen kita lihat adalah salah satu pemain yang lemah pergerakannya, atau ya mungkin 11-12 gak sih ini sama Maguire? Ya cobalah teman-teman saja yang menilai ya. Oke, apakah Christensen atau Zuma? Saya kira yang penting adalah pemain yang tampil bersama Silva perlu memberikan backup yang sesuai dengan kebutuhan Silva, karena kita tahu ia bukan pemain yang mengandalkan kecepatan, tapi ia akan lebih banyak mengandalkan intelijensianya untuk membaca pergerakan dari para pemain tim lawan. Di tengah tentu Kante yang menjadi pilihan utama, kita belum tahu siapa yang akan menemani Kante, apakah Jorginho bisa jadi, dan di depan nih, sepertinya Lampard akan tetap memakai formasi 4-2-3-1 karena jumlah gelandang yang ia miliki ini cukup banyak, perlu ia manfaatkan untuk diturunkan di starter dan juga dilakukan rotasi. Mason Mount, anak emas, tampaknya akan tetap dimainkan. Havertz saya kira akan berada di belakang single striker, dan Timo Werner sepertinya akan bermain di sektor kiri. Di depan Tammy Abraham. Oke, pemain ini sekarang sudah mulai diberikan kesempatan lagi dan tidak mengecewakan, ia juga bisa mencetak gol. So saya kira Lampard akan tetap memberikan Tammy Abraham kesempatan untuk tampil lagi saat Tammy Abraham juga sekarang performanya lagi sedikit meningkat, dan ia juga bisa dimanfaatkan dalam situasi set piece untuk bisa menciptakan kemelut atau juga mengandalkan headingnya untuk mencetak gol. So pada saat memang Chelsea sekarang mendapatkan tekanan luar biasa agar perform, memang kita lihat bahwa beban di Chelsea ini lebih besar dalam game ini. Tapi saya kira keunggulan dari Frank Lampard adalah ia memiliki skuad yang dalam, begitu banyak pilihan bagi Lampard untuk ia turunkan dalam pertandingan ini. Dan sebetulnya secara kualitas dan materi pemain Chelsea jauh unggul daripada Palace. Tapi yang dibutuhkan oleh Chelsea adalah kerjasama di antara para pemain. Apakah itu pemain baru atau juga pemain lama. Tapi memang fokus kita kan adalah di para pemain baru. Karena pemain baru yang baru mencetak gol, jika saya tidak salah hanya Werner ya, lawan Tottenham Hotspur, itu pun di Piala Liga. Benar kan? Tapi sisanya adalah pemain-pemain yang diandalkan musim lalu. Bahkan Hudson-Odoi menjadi pemain yang justru penampilannya bisa dikatakan impresif. Jadi saya kira bagi Lampard ia tetap saja bisa mengaplikasikan plan B jika dalam pertandingan nanti tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi pilihannya bagi Lampard ini cukup banyak, tidak seperti Palace yang sebetulnya banyak pemain-pemain mereka yang lainnya cedera. Tapi Chelsea, seperti yang saya katakan tadi di awal, perlu waspada. Karena Palace akan hit on the counter, dan saya kira kekalahan Palace melawan Everton juga sial ya, terbantukan oleh VAR. Memang kita lihat VAR ini cukup kontroversial.
di mana kena tangan saja sengaja atau tidak sengaja bisa dikasih penalti, tapi kadangkala kena tangan juga tidak dikasih penalti. So it's very controversial. Saya harapkan tidak ada lagi deh keputusan-keputusan kontroversial dari VAR, video assistant referee, right? Jika saya tidak salah. Tapi saya kira dalam game ini Chelsea memiliki peluang untuk meraih kemenangan dengan meyakinkan. Saya tidak hanya bluffing atau saya tidak hanya ingin menyenangkan para pendukung Chelsea, tapi saya menilai bahwa setelah cukup banyak pertandingan, 3 di Premier League, 2 di Piala Liga, sekarang sudah saatnya para pemain Chelsea nyetel dan bangun dari tidurnya, khususnya para pemain baru. Havertz dan Werner sudah mulai menyetel di game lawan West Brom, penampilannya juga sudah mulai meningkat saat Havertz tampil sebagai second striker atau di posisi nomor 10 di belakang single striker. Jadi di game ini saya ingin mengunggulkan Chelsea sedikit. Oke, 55%, 45% bagi Chelsea, dan saya kira Chelsea bisa meraih kemenangan dengan margin 2 gol. Apakah itu 2-0 atau 3-1? Tapi ini hanya sebuah prediksi atau perkiraan dari saya, right? Tidak ada yang pasti, ya. Tapi bukan berarti saya ini selalu benar. Saya sering benar. Oke, kita ucapkan good luck kepada Chelsea, dan jika Chelsea tidak bisa meraih kemenangan meyakinkan, apalagi jika kalah di game ini, hati-hati kepada Frank Lampard. Oke, semoga Frank Lampard juga tetap aman, karena kita tahu Roman Abramovich juga bukanlah orang yang akan sabar cukup lama. No hate, only football, salam sepak bola.